Halo sahabat statistik, bertemu lagi di kuliah statistik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai korelasi Pearson. Manfaat dari korelasi adalah mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel kuantitatif, di mana keeratan hubungan antar variabel kuantitatif yang diukur itu adalah secara linear. Sebenarnya ada cara untuk melihat hubungan antar variabel kuantitatif. Salah satunya adalah dengan menggunakan scatter plot. Lalu mengapa korelasi masih dibutuhkan? Karena ketika kita melihat hubungan antar variabel kuantitatif dengan menggunakan scatter plot, maka mungkin saja kesimpulan yang kita ambil itu subjektif. Selain itu, jika kita melakukan perbandingan terkait dengan keeratan hubungan antar variabel kuantitatif, hal itu akan sulit untuk dibandingkan karena pada scatter plot tidak ada ukuran yang pasti. Berikut adalah contoh beberapa hubungan antar variabel kuantitatif. Yang pertama adalah tinggi badan dengan berat badan yang mungkin berhubungan positif, pengeluaran iklan dengan pendapatan perusahaan yang mungkin berhubungan positif, dan pengeluaran dengan tabungan yang mungkin berhubungan negatif. Keeratan hubungan antar variabel kuantitatif pada korelasi diukur dengan menggunakan koefisien korelasi Pearson, di mana nilainya dari min 1 sampai dengan positif 1. Semakin mendekati positif 1, maka hubungan antar variabel semakin kuat dan searah atau positif. Semakin mendekati min 1, maka hubungan antar variabel semakin kuat dan negatif atau berlawanan arah. Semakin mendekati 0, maka hubungan antar variabel semakin lemah. Rumus dari koefisien korelasi adalah sebagai berikut, di mana X merupakan variabel kuantitatif pertama dan Y adalah variabel kuantitatif yang kedua. Kategori tingkat hubungan dibuat untuk mempermudah pengambilan kesimpulan. Contohnya saja, jika nilai mutlak dari korelasinya itu antara 0,01 sampai 0,20, maka hubungannya masuk ke kategori sangat rendah. Sedangkan jika nilai mutlak korelasinya antara 0,81 sampai dengan 0,99, maka kategori hubungannya adalah tinggi. Kemudian dapat juga dilakukan pengujian hipotesis koefisien korelasi untuk memastikan apakah secara statistik memang antar variabel kuantitatif berhubungan signifikan atau tidak. Hipotesis nol yang digunakan adalah antar variabel tidak berkorelasi atau tidak berhubungan, dan hipotesis alternatifnya antar variabel berkorelasi atau berhubungan. Statistik uji yang digunakan adalah statistik uji T, di mana R di sini adalah nilai koefisien korelasi dan N adalah jumlah sampel atau observasi. Kemudian nanti nilai T hitung akan kita bandingkan dengan nilai T tabel dengan degree of freedom-nya adalah N-2. Jika nilai T hitung diperoleh lebih besar daripada nilai T tabel dengan taraf signifikansi alfa dan degree of freedom N-2, maka keputusannya adalah tolak H0. Sebagai contoh, ingin melihat bagaimana hubungan antara biaya promosi dan omset. Ukuran yang diperlukan adalah N sebanyak 14 sampel. Kemudian sigma XY didapat dari 30 dikali 54 ditambah 45 dikali 74 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah 33 dikali 35. Kemudian sigma X untuk biaya promosi ini kita totalkan. Untuk sigma Y untuk offset kita totalkan. Sigma X kuadrat didapat dari 30 kuadrat ditambah 45 kuadrat ditambah seterusnya sampai dengan ditambah 33 kuadrat. Sigma Y kuadrat didapat dari 54 kuadrat ditambah 74 kuadrat ditambah seterusnya sampai dengan ditambah 35 kuadrat. Untuk rumus koefisien korelasi adalah sebagai berikut. Lalu kita masukkan angka-angka ini ke dalam rumus. 14 adalah N, kemudian dikali dengan sigma XY dikurang dengan sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Lalu didapatkan nilai koefisien korelasi 0,772. Karena masuk dalam rentang 0,61 sampai 0,80, maka kategori hubungannya adalah cukup. Jika ingin melihat apakah hubungan biaya promosi dan omset secara statistik signifikan, maka menggunakan statistik uji T. Kita masukkan nilai R 0,772 dikali akar N. N-nya adalah 14 dikurang 2 dibagi akar 1 min R kuadrat. Didapatkan 4,207. Kemudian kita bandingkan dengan nilai kritis yang diperoleh dari T tabel dengan derajat bebasnya adalah 14 min 2, yaitu 12. Dan taraf signifikansi 0,05 karena uji hipotesisnya dua arah, maka 0,05 dibagi 2 yaitu 0,025 didapatkan 2,179. Karena nilai T hitung 4,207 lebih besar daripada nilai tabel 2,179, maka keputusannya adalah tolak H0. Dengan kata lain, korelasi antara biaya promosi dan omset signifikan.
Untuk mengetahui bagaimana pengambilan keputusan mengenai uji hipotesis dapat dilihat di video saya sebelumnya. Terima kasih sudah menyaksikan channel Kuliah Statistik. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai bertemu di kuliah berikutnya.